warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inumur Alfahrianto dengan NIM belakang 169 sebagai konselor. Saya Nafal Tafatanindra dengan 3 digit NIM belakang 163 sebagai konseli. Pada kali ini kami akan mempraktekkan konseling dengan ego state. Selamat sore Mas Noval. Selamat sore Mbak. Ini Gimana tadi harinya? harinya ya santai-santai saja, tidak ada yang aneh-aneh begitu. Lebih menyenangkan ya. Iya, Gimana perkuliahannya? capek. Ya begitulah Mbak, namanya menjelang minggu tenang mau UAS begitu ya, tugasnya tanpa ampun. Baik, kira-kira nih hari ini Mas Noval mau cerita apa? Saya kan gini Mbak, kan saya orangnya agak canggung gitu, apalagi satu kelas itu anaknya perempuan semua, saya kan satu-satunya laki-laki gitu, jadi kalau saya mau ngomong sama mau ngobrol gitu kok agak canggung gitu. Kira-kira penyebab canggungnya itu apa menurut Mas Noval? Nggak tahu ya Mbak ya, setahu saya dari dulu dari kecil itu anaknya perasaannya nggak terlalu yang malu-malu gimana gitu, tapi kalau sama cewek gitu nggak bisa ya Mbak. Kalau ditanya kenapa kapan rasa canggungnya mulai itu mungkin pas saya SMP kali ya. Saya kan namanya anak-anak baru balik gitu ya, cari jati diri, cari coba-coba baru begitu pernah saya sama temen saya cewek gitu, ya gitu jadian gitu lah Mbak ya, tapi kan namanya cinta monyetnya anak remaja nggak awet gitu, cuma 1 bulanan gitu. Tapi entah setelah cinta monyet pertama saya gitu, saya sama perempuan itu agak nggak pernah yang gimana ya, agak canggung gitu, agak awkward gitu hubungannya gitu. Kecuali kalau sama teman saya yang emang udah dari kecil gitu ya, teman masa kecil gitu. Tapi yang sama cewek-cewek lain gitu agak susah saya Mbak. Susahnya itu susah untuk akrab atau susah untuk berinteraksi atau bagaimana? Susah ya untuk akrab, ya untuk berinteraksi. Saya kalau mau berinteraksi nanti takutnya kok dianggap so asik lah, dianggap so kenal, so akrab gitu. Makanya kalau berinteraksi itu saya agak canggung, agak takut gitu. Nanti apakah saya ini creepy nggak lah, terlalu melewati boundary-nya gitu nggak. Saya takut gitulah, takut dijudge juga saya. Kalau dari teman-temannya sendiri, bagaimana perlakuannya kepada Mas Noval? Nggak ada yang aneh-aneh sih, semuanya itu di pikiran saya aja gitu. Saya cuma takutnya itu. Berarti Mas Noval ini takut dengan pikirannya Mas Noval Iya, sendiri? makanya itu Mbak, saya pengen ngerubah itu. Padahal ya aslinya kan teman saya nggak ada yang jahat-jahat gitu, baik-baik, tapi susah sih mau merubah yang dari bawaan gitu ya Mbak. Memang bawaannya agak terlalu pede gitu ya? Iya, makanya takut saya. Oke, kalau menurut Mas Noval sendiri, pernah nggak sih kayak ada pikiran sebenarnya teman-teman itu nggak gitu kok, itu cuma pikiran aku sendiri, untuk mencoba akrab dengan teman-teman? Ya pernah sih Mbak, sering malah. Tapi saya pernah coba gitu teman-teman diajak biasanya kalau kerja kelompok gitu ya, saya biasanya diajak ketemuan di luar gitu. Biasanya iya saya ikut lah, namanya kerja kelompok kewajiban saya. Pas di kerja kelompok gitu saya mencoba akrab, pengen coba banyol dikit buat tidak serius-serius banget gitu loh. Saya kan orangnya juga santai gitu. Jadi ya saya ingin
kerja kelompok sekalian have fun gitu, namanya juga teman sekelas kok, nggak perlu serius-serius banget gitu. Tapi ya ujung-ujungnya itu tadi mbak, pikiran saya kembali saya takut bikin salah, nanti ujung-ujungnya makin lama gitu awkward lagi ujungnya. Gitu ya. Berarti Mas Noval, kita bisa sadari ya kalau ada dua ego yang berbeda di sini. Oke. Ego yang membuat Mas Noval tadi takut untuk berinteraksi, untuk mencoba untuk akrab dengan teman-teman, dan di sisi lain ada ego yang bilang kalau nggak apa-apa kok, sebenarnya ini cuma pikiranku aja gitu. Hasilnya. Nah, dari dua ego ini kira-kira Mas Noval mau nggak menamai egonya? Dikasih nama gitu? Ya, untuk ya ego yang bikin Mas Noval canggung dengan teman-teman, yang merasa tidak pede, kira-kira namanya apa? Si pengecut. Si pengecut. Nggih. Boleh. Kalau ego yang menguatkan Mas Noval, yang bilang kalau nggak apa-apa kok, ini cuma pikiranku aja, kira-kira namanya siapa? Si pede. Si pede. Oke. Kalau biasanya lagi nggak pede nih, gimana? Itu biasanya kalau lagi apa? Biasanya kalau saya nggak pede gitu, biasanya pas lagi banyak pikiran gitu, biasanya overthinking ini takut ini itu, takut salah takut salah inilah itulah gitu. Makanya saya kurang percaya diri gitu, kebanyakan karena pikiran saya sendiri itu tadi kan. Makanya susah kalau biasanya, apalagi kalau sibuknya gini, tentu kan pikirannya muter terus, ujung-ujungnya overthinking lagi gitu. Ya, kalau ada nggak contoh kasus di mana si pengecut ini tuh hadir di tengah-tengah Mas Noval? Itu sering kalau gitu. Saya biasanya saya biasanya kalau ketemuan sama temen-temen gitu, apalagi di kelas gitu, saya pastinya kan pengen ngobrol sama temen-temen gitu, ngobrol sama temen sebelahnya saya gitu. Tapi pas saya mau ngomong itu rasanya berat gitu, mulut saya itu kayak ada yang mingkemin gitu, mau ngomong itu nggak bisa, mau basa-basi gitu nggak keluar, nggak ada gitu biasanya gitu. Mungkin itu ya tadi karena ego state pengecut saya itu tadi. Oke, terus kita pindah ke si pede ya. Kira-kira si pede itu muncul biasanya kalau sedang apa? Contoh situasinya. Biasanya si PD ini dulu pernah keluar pas waktu kerja kelompok psikodinamika gitu, bikin video di luar gitu sama teman sekelas saya, bikin video gitu kan dibawa santai, hahihi gitu, tapi ya tetap mengerjakan bareng, tapi tetap have fun gitu. Gitu. Berarti untuk si PD ini jarang untuk keluar ya, Mas Noval? Jarang mbak. Biasanya mau manggilnya gitu susah, hoki-hokian kalau mau keluar. Biasanya kalau saya benar-benar rileks, nggak ada beban pikiran, saya bisa jadi diri saya sendiri gitu loh. Kalau kira-kira nih si PD ini bisa ngomong, gimana nih kata-katanya si PD buat diri Mas Noval sendiri? Bodoh, kamu terlalu banyak mikir gitu. Saya aslinya kan tidak seperti itu sebenarnya. Kamu terlalu hal-hal yang kamu pikirkan itu kan kamu tahu sebenarnya tidak benar. Oke. Berarti dengan ego si PD ini sudah bisa bicara ke Mas Noval. Apakah ketika si pengecut itu datang, Mas Noval bisa mendatangkan si PD? Saya akan mencobanya.
Oke, kita next ke bagaimana si PD ini bisa datang lebih sering ke Mas Noval ya. Kira-kira nih kalau menurut Mas Noval, ketika si pengecut ini datang, apa sih hal kecil yang bisa Mas Noval lakukan mulai dari sekarang agar si PD ini bisa datang lebih sering ke Mas Noval? Biasanya saya sih ya udah saya kosongkan pikiran gitu aja. Saya biasanya apa, kalau udah terlalu banyak, saking banyak mikirnya sampai apa, saya sendiri overwhelmed gitu, saya ya udah geleng-geleng kepala gini, udah saya entah nggak lihat apa, ke langit atau minum air gitu, nanti apa, biasanya agak lega dikit begitu. Si ego state pecundang ini jadi tidak apa, terlalu membebani saya. Apakah Mas Noval siap kalau melepaskan ego si pengecut? Saya siap. Baik, pelan-pelan kita akan mencoba untuk melepaskan ego pengecut ya Mas. Mungkin saya bisa membantu supaya Mas Noval lebih rileks, supaya Mas Noval bisa melepaskan ego si pengecut ini dari diri Mas Noval dan menggantinya dengan ego si PD. Jadi, Mas Noval bisa menarik nafas, mengeluarkan dengan pelan-pelan, rileks, santai. Bayangkan ego stage itu Mas Noval taruh di dalam sebuah wadah. Masukkan ego pecundang ke dalam wadah tersebut. Sudah? Tutup wadah tersebut, Mas. Lalu buang yang jauh ego pengecut itu. Setelah itu, Mas Noval memiliki wadah yang baru. Dalam diri Mas Noval, masukkan ego PD tersebut. Semua hal-hal baik, semua teman-teman yang welcome terhadap Mas Noval. Lalu tutup dan masukkan ke dalam diri Mas Noval. Sudah Mas, sudah lebih tenang? Sudah. Baik, setelah ini diharapkan Mas Noval ketika berinteraksi dengan teman-teman bisa lebih pede ya. Kalau dari Mas Noval sendiri bagaimana? Alhamdulillah kayaknya sudah lebih baik, sudah bisa lebih tenang, sudah tidak apa terlalu banyak berpikir gitu. Baik, saya juga berharap semoga setelah ini ada perubahan baik dari cara bersosialisasi Mas Noval supaya lebih pede, karena teman-teman juga pasti berharapnya Mas Noval nyaman di kelas. Baik, untuk sesi kali ini kita cukupkan ya Mas Noval. Terima kasih Mbak. Terima kasih waktunya Mas Noval. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak.